Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada edisi yang lalu ketika saya mengulas tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman terkait dengan isbat mimpi-mimpi, lumayan komentarnya dan ada sedikit dialektika yang cukup menarik lah. Maka sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, kami mungkin juga Kiai Imad dan yang lain-lain ingin mengajak kita semua ini untuk berpikir logis ketika membahas sesuatu yang sifatnya ilmiah. Mungkin karena sudah kelamaan kita kena doktrin sehingga yang itu saja yang dianggap benar, sehingga ketika ada sesuatu yang dianggap baru padahal sesuatu yang lama dianggap salah. Padahal Kiai Imad itu mengupas tentang Nasab Ba'alawi yang mengambil sumber data dari kitabnya ulama Ba'alawi sendiri. Nah, apabila kita terperangkap pada persoalan-persoalan yang sifatnya doktrin berlebihan, maka apapun yang dikatakan oleh seseorang yang kita tokohkan akan selalu dianggap benar. Ini kan berbahaya. Ini mohon maaf, salah satu contoh yang sudah saya kupas tentang KRT Sumadiningrat yang disebut sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya tanpa ada penelitian yang konkret. Banyak kan yang meyakininya. Kemudian juga tentang sang ayah Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya yang dikatakan sebagai pejuang dalam serangan Portugis di Malaka. Sementara di sisi lain disampaikan oleh Aba Lutfi bin Yahya sebagai turunan dari Habib Toha ini, katanya Habib Toha ini adalah menantu Habib pertama. Habib pertama itu lahir 1717. Maka sangat jauh kan. Jadi sekitar 200 tahun sebelumnya Habib Toha sudah berjuang, baru sang mertua lahir. Kira-kira bagaimana cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan yang dianggap sejarah yang seperti itu? Kalau dikatakan Habib Toha ini adalah menantu dari Habib satu, anggaplah ketika beliau sudah menjadi raja lalu menikahkan putrinya dengan Habib Toha, maka kisaran waktunya pada tahun 1755. Kalau saya ukur dari Habib Toha berjuang di Malaka saja, itu tautan waktunya itu 244 tahun. Belum saya mengukur kapan Habib Toha lahir. Ketika orang sudah berperang, memungkinkan usianya sudah di atas balik kan, memungkinkan 20 ke atas. Berarti 20 tahun. Kalau anggaplah umurnya 20 ketika berperang, ditambah 244 tahun, berapa usianya? Nah, disinilah saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya bukan untuk merendahkan atau apapun. Kita mengajak diri kita semua untuk objektiflah dalam menilai. Dan siapapun yang menyampaikan, kalau memang tidak masuk akal kan perlu dikoreksi. Kan seperti itu ya. Nah, itu pula lah mungkin yang diharapkan oleh Kiai Haji Imaduddin dari berbagai tulisan-tulisannya yang beliau sampaikan, apalagi jika melihat dari isi kitab Al-Ghurrar seperti yang dikupas oleh Kiai Imad, bahkan mimpi-mimpi saja bisa dijadikan rujukan. Nah, untuk kali ini saya kembali akan membacakan tulisan Kiai Haji Imaduddin yang lebih baru lagi ini dengan judul Sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Dalam literatur ulama Ba'alawi, Ubaidillah ditulis wafat tahun 1383 Hijriah, berarti abad keempat. Ia seorang imam yang dermawan, seorang ulama yang rasikh mendalam ilmunya, guru para syekhul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan, tiada ditemukan yang menyamainya pada zamannya. Demikian sebagian yang ditulis ulama Ba'alawi tentang Ubaidillah. Lihat di Al-Burqah halaman 136 dan Al-Masyraq Al-Rawi juz 1 nomor 75 ya. Anehnya, seorang imam besar yang hidup di abad keempat Hijriah, sejarahnya gelap gulita pada masanya, tidak ada satupun pembicaraannya, tidak ada satu kitab pun yang membicarakannya. Jika ia imam, tidak ada seorang pengikutnya pun mencatat. Jika gurunya para syekhul Islam, tidak ada seorang syekhul Islam pun menyebut namanya, mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanad keguruannya.
Ia benar-benar dalam tanda petik orang besar yang mastur dan misterius. Mungkinkah karena ketawaduannya, atau ia berwasiat agar namanya tidak dituliskan, agar namanya dilupakan? Imam besar dalam tanda petik, imam besar ini hidup di abad keempat Hijriah. Katanya ia lahir dan tumbuh besar di Basra, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Yaman. Di abad itu di Basra dan di Yaman puluhan kitab ditulis, ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya. Namun di antara mereka seorang pun tidak mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang imam besar ini bersembunyi? Apakah ia memang sosok historis atau ia hanya tokoh fiktif dan seterusnya? Dalam hal ini sebenarnya sudah pernah dikupas oleh Kiai Haji Imaduddin dan juga sudah pernah direspon juga oleh Gus Rumail Abbas atau Habib Rumail, yang isinya sudah pernah saya kutip di sini. Dia mengakui tentang kesunyian sejarah dari Ubaidillah ini. Logikanya kan begini, jikalau beliau memang guru dari orang-orang besar, rasanya tidak mungkin untuk tidak mencatatnya. Setidaknya umpamanya kita melihat sekarang, walaupun sang guru ini tidak ingin dicatat, tapi muridnya pasti menulis kan. Mbah Hasyim Asy'ari, dia berguru kepada siapa? Catatan-catatan dari beliau secara pribadi ada. Namun di sini menurut Kiai Imad tidak ditemukan. Nah, apakah Anda menemukan itu? Monggo. Artinya apa? Bahwa dikhawatirkan kisah yang ada ini sama dengan yang saya katakan tadi terkait dengan Habib Thoha bin Yahya. Bayangkan, dari masa Portugis sampai berapa tahun kemudian baru muncul kisah, diantaranya ada di Laduni. Nah, hal-hal seperti inilah saudara-saudaraku sekalian yang patut untuk kita kaji bersama agar, mohon maaf, tidak mudah kita dipengaruhi untuk tidak mengatakan dibodohi. Saya lanjut pada alinea berikutnya, tulisan Kiai Imad. Nama Ubaidillah dari dalam tanda petik biografi hidupnya baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya pertama kali dimunculkan oleh Habib Ali Sakron yang wafat pada 895 Hijriah. Berarti pertama dimunculkan itu pada abad 9 Hijriah ya. Bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah. Al-Sakron bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah, sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup di zaman atau berdekatan dengan Ubaidillah. Ia dapat diketahui oleh Al-Sakron tanpa sumber-sumber pendukung apapun. Al-Sakron adalah pionir dalam meruntut sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikannya sebagai sosok yang menyejarah. Kiai Imad ada-ada aja nih. Ulama-ulama Ba'alawi masa kemudian seperti Abu Bakar, Al-Idrus yang wafat pada 914 Hijriah, Muhammad Khirid yang wafat pada 960 Hijriah dan seterusnya, itu mengutip dari tulisan Al-Sakron dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah. Nah, di sini ini kan para pemirsa sekalian, kembali lagi kepada ulasan tadi, ketika seseorang yang sudah ditokohkan walaupun tanpa data yang jelas kemudian menulis, karena beliau ditokohkan maka pengikutnya akan menulis atau merujuk. Itu kan yang terjadi di dalam beberapa literatur online belakangan ini. Terkait pula dengan sejarah NU juga seperti itu. Maka itu sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan yang lain-lain, termasuk sekecil-kecilnya apa yang saya sampaikan, juga mengajak kita semua untuk berpikir objektif, berpikir jernih tanpa mendahulukan kebencian. Kita telisik, sebab kalau tidak demikian hancur dan rusak sejarah kita. Begitu juga keyakinan dan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh yang dinisbatkan kepada apa dan siapa hingga nyambung ke Rasulullah. Tiada faktor kebencian, tetapi bagaimana mengurai yang diharapkan bernilai kebenaran. Demikian para pemirsa sekalian, terkait dengan sekilas ulasan Kiai Imaduddin yang saya elaborasikan dengan kisah Habib Thoha terkait dengan tulisan Kiai Imad yang ini. Insya Allah akan kami cantumkan di kolom deskripsi, silahkan Anda untuk membacanya, dan mudah-mudahan hal ini menjadi permenungan bagi kita semua, mudah-mudahan juga menjadi pencerahan, dan kita semua tetap dalam kebersamaan walaupun kita seringkali terjadi perbedaan. Salam damai, salam Nusantara, salam Indonesia Raya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekeliruan.